Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, ketemu lagi dengan kami, kelompok 3 dari mata kuliah Pengelolaan Media dan Sumber Belajar di Sekolah Dasar. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menguraikan materi mengenai sebelumnya kami berterima kasih dulu kepada Ibu Eka Sastrawati dan juga Ibu Violita Zahyuni yang telah memberikan tugas ini sehingga kami mampu menyelesaikannya dengan tepat waktu. Baiklah, selanjutnya adapun anggota dari kelompok ini terdiri dari Resti Latifah dengan NIM akhir 078, kemudian saya sendiri Dimas Bintang dengan NIM akhir 96. Kemudian Fikri Nur Syahroni dengan NIM akhir 155, Melhana dengan NIM akhir 158, Rizka Tanti dengan NIM akhir 163, dan juga Arif Prayuda dengan NIM akhir 176. Adapun ketiga materi yang akan dibahas pada pembahasan kali ini memuat mengenai definisi sumber belajar, peranan dan manfaat sumber belajar, serta jenis sumber belajar. Dan materi yang pertama akan diuraikan oleh sahabat saya, Fikri Nur Syahroni. Yang pertama ada definisi sumber belajar. Sumber belajar atau learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dan mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sumber belajar memiliki fungsi yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran, yang kedua memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yang ketiga memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, yang keempat ada lebih memantapkan pembelajaran, yang kelima memungkinkan belajar secara seketika, yang keenam memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Baik, terima kasih kepada Fikri Nur Syahroni yang telah menjelaskan fungsi dari sumber belajar. Kemudian, kriteria dalam memilih sumber belajar akan dijelaskan oleh sahabat saya, Arif Prayuda. Saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan kriteria memilih sumber belajar. Dalam memilih sumber belajar harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. 1. Ekonomi. Tidak harus terpatok pada harga yang mahal. 2. Praktis. Tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka. 3. Mudah, dekat, dan tersedia di sekitar lingkungan kita. 4. Fleksibel. Dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. Dan 5. Sesuai dengan tujuan, mendukung proses pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Berikutnya, manfaat lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga dalam rangka proses pembelajaran siswa. Lingkungan dapat memperkaya bahan dan kegiatan belajar. Lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terdiri dari 1. Lingkungan sosial, dan 2. Lingkungan fisik atau alam. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Arif Prayuda. Selanjutnya, peranan dan manfaat dari sumber belajar akan dijelaskan oleh saudari saya, Resti Latifah. Dipersilakan. Berikutnya, peranan dan manfaat sumber belajar.
Yang pertama, peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual, di mana pola komunikasi dalam belajar individual sangat dipengaruhi oleh peranan sumber belajar yang dimanfaatkan dalam proses belajar. Titik berat pembelajaran individual adalah pada peserta didik, sedangkan guru mempunyai peranan sebagai penunjang atau fasilitator. Yang kedua, peranan sumber belajar dalam belajar klasikal. Pola komunikasi dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Hasil belajar sangat tergantung oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar utama. Yang ketiga, peranan sumber belajar dalam belajar kelompok. Pola komunikasi dalam belajar kelompok, menurut Derek Router dalam bukunya Educational Technology in Curriculum Development pada tahun 1982. Yang mana media pembelajaran juga memiliki peranan, yaitu untuk membantu mewujudkan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nana Sujana pada tahun 2005, bahwa media pembelajaran berperan untuk mengatasi kesulitan proses pembelajaran. Peran media pembelajaran ada 4. Yang pertama, media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang kedua, mengamati benda yang terlalu kecil. Yang ketiga, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan yang keempat, mengamati peristiwa alam. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Resti Latifah yang telah menjelaskan dengan sangat rinci. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai fungsi dari media pembelajaran. Nah, media pembelajaran di sini berfungsi sebagai tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat di dalam media itu harus melibatkan siswa dalam aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis agar dapat menyiapkan instruksi yang efektif. Adapun manfaat dari sumber belajar yaitu antara lain yang pertama mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah siswa. Selanjutnya, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, lalu mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Adapun jenis-jenis dari sumber belajar, yaitu yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning research by design. Di sini, sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Selanjutnya, sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning research by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, sampai di sini kami berharap para penonton mampu memahami materi yang kami sampaikan dan juga kami berterima kasih kepada seluruh teman-teman dalam kelompok saya yang telah berpartisipasi aktif dalam bersama-sama menyelesaikan tugas dari mata kuliah ini, yaitu membuat video pembelajaran. Kembali, saya mengucapkan terima kasih kepada yang menonton. Semoga menyukai video ini dan mampu bermanfaat. Dan sebagai pemimpin kelompok ini dan juga mewakili teman-teman, kami mohon maaf atas kekurangan yang timbul selama kami memberikan materi mengenai pembelajaran kita kali ini. Sehingga saya ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.